Baik, selamat datang di perkuliahan Functional Programming. Kali ini kita akan memasuki pertemuan kedua kita di paradigma fungsional. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas mengenai berbagai paradigma yang biasa digunakan dalam pemrograman. Kita juga sudah melihat komparasi antara paradigma pemrograman tersebut, apa yang bagusnya dan apa kekurangannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus pada paradigma fungsional atau functional programming itu sendiri. Nah, baik, mungkin seperti yang sudah dibahas di pertemuan satu, bahwa perbedaan paradigma itu adalah bagaimana kita menyusun struktur kodenya, strateginya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai imperatif, di mana imperatif itu merupakan suatu gagasan atau suatu strategi di mana kita menyusun gagasan itu menjadi suatu prosedur atau runtutan perintah. Contohnya misalnya seperti ini. Ini ada urutan perintah yang digunakan untuk membuat teh dan membawakannya ke saya. Jadi ada satu, dan Anda bisa lihat perintahnya ini sangat detail ya. Mulai dari pergi ke dapur dulu, ambil tekonya, tambahkan air ke teko, terus sampai akhirnya tehnya jadi dibawakan saya. Dengan hasil akhir saya memiliki teh yang ada di langkah 9. Ini yang kita sebut sebagai imperatif, di mana setiap langkah itu akan mengubah state dari suatu kondisi ya. Kalau di sini kan berarti state-nya setelah berada go to kitchen, ya berarti state-nya adalah sekarang kita ada di dapur. State kedua adalah sekarang kita punya teko. State ketiga, tekonya ada di dapur. State keempat, air di dalam teko menjadi mendidih. State kelima, sekarang kita punya gelas. State keenam, sekarang tehnya ada di gelas. Ketujuh, air panasnya dimasukkan ke ini, dan ini kan menjadi teh, dan akhirnya state terakhir ini dimana kita memiliki tehnya. Jadi ini yang disebut sebagai imperatif, itu mengubah state, perintah-perintah yang mengubah state. Nah, sementara itu kalau kita di deklaratif atau terutama fungsional, kita tidak peduli dengan bagaimana ini dilakukan. Ini kan perintah yang sangat detail ya. Sementara kalau fungsional, kita itu hanya peduli dengan hasil akhirnya. Jadi hanya seperti ini saja kita mendeklarasikan gagasan kita dalam satu perintah singkat yang akan memberikan hasil kita, yaitu tehnya ada di saya. Tidak peduli bagaimana caranya mendapatkan teh ini. Nah, ini sebenarnya bagaimana dasar pertama dari functional programming, yaitu bagaimana kita mengekspresikan gagasan hanya di mana gagasan itu akan terlihat hasil akhirnya apa, tanpa kita peduli dengan prosesnya seperti apa. Itu yang harus menjadi titik mulai kita dalam mempelajari functional programming. Nah, di functional programming biasanya gagasan itu akan diterjemahkan menjadi suatu persamaan matematika. Ini adalah contohnya, di mana kita akan menggunakan di ekspresi matematika ini menyatakan bahwa ada variabel x atau nilai x ini akan dipetakan ke suatu fungsi yang dinyatakan sebagai x plus 1. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini, di mana gagasan x yang awal ini merupakan suatu input. Dan hasilnya yang ada di sebelah kanan itu adalah outputnya. Outputnya adalah x tambah 1. Jadi aturan dasar yang ada di dalam functional programming adalah setiap gagasan atau setiap proses itu harus kita nyatakan sebagai fungsi matematika yang memetakan input ke output. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada saat kita mempelajari mengenai lambda tools ya, lambda kalkulus.
Jadi ini akan kita pelajari nanti lebih lanjut, tapi untuk saat ini yang perlu Anda ketahui bahwa functional programming kita itu bekerja dengan gagasan bahwa setiap proses, setiap fungsi itu bisa kita nyatakan sebagai suatu fungsi matematika seperti ini. Nah, dengan seperti ini tujuannya adalah kalau kita punya bahasa matematika itu merupakan bahasa universal. Dengan kata lain, gagasan kita akan diterapkan sama di bahasa pemrograman manapun, karena gagasan kita itu language independent atau tidak tergantung pada bahasa pemrograman. Sehingga nanti bahasa pemrogramannya lah yang akan menerjemahkan gagasan kita dalam bentuk matematika ini ke bahasanya. Sehingga implementasi di setiap bahasa pemrograman pasti akan menghasilkan hal yang sama. Ya sama dengan misalnya Anda punya gagasan menambahkan. Kalau mau kita gambarkan seperti ini. Ya kalau di sini ini kan ada dua input A dan B yang akan kita petakan ke suatu output yang menjumlahkan keduanya. Nah, dengan gagasan ini tidak peduli di bahasa pemrograman apapun, hasilnya pasti akan sama, yaitu A ditambahkan dengan B. Jadi berbeda dengan kalau misalnya di paradigma OOP, kita tidak bisa seperti ini. Dia akan pada batas tertentu akan sangat tergantung pada ininya, pada bahasa pemrogramannya. Nah, hal kedua yang harus kita ingat dari functional programming adalah functional programming itu stateless. Ini kebalikan dari paradigma imperatif. Tadi kita sudah jelaskan bahwa kalau imperatif, setiap kodenya itu akan mengubah keadaan atau state dari programnya itu tadi. Kayak tadi, ya state-nya sekarang kita ada di dapur, kita punya teko, kita punya air air panas, dan seterusnya sampai kita punya teh. Nah, sementara kalau kalau fungsional itu stateless. Nah, untuk menunjukkan seperti apa state dan stateless di dalam pemrograman, itu kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah contoh bagaimana stateful. Katakanlah kita punya suatu metode atau fungsi seperti ini kalau di Java ya. Dimana sum function ini intinya kalau kita masukkan suatu integer A-nya akan diubah menjadi 5. Nah, kemudian di sini ada main loop-nya atau main flow-nya. Kita set pertama nilai A-nya 10, kemudian A-nya akan kita masukkan ke fungsi sum function, dan pada saat kita print A-nya, maka nilai A ini akan berubah. Nah, ini stateful, karena state-nya si A itu, karena sum function, dia akan berubah. Meskipun ini sebenarnya A-nya diproses di fungsi atau metode yang berbeda dari yang main loop. Tapi karena A di sini dengan A di sini itu sama, jadi datanya akan berubah karena dia sangat stateful atau state-nya bisa berubah tergantung kodenya. Nah, hal yang berbeda akan terjadi pada stateless. Ini misalnya contohnya adalah program di Python. Kita punya suatu fungsi di mana fungsinya itu sama sebenarnya, yaitu mengubah A menjadi 5. Kemudian kalau kita set pertama A-nya 10, kemudian A-nya kita masukkan ke ini ke suatu fungsi tadi, maka pada saat kita print A, nilai A tidak akan berubah, dia akan tetap 10. Jadi kalau di sini nilai A-nya akan menjadi 5, kalau di sini nilai A-nya akan tetap menjadi 10. Nah, ini yang kita sebut stateless, karena A di sini dengan A yang ada di state sum function itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, ini sebenarnya stateless itu nanti akan mengacu kepada memorinya ya. Jadi referensi terhadap memori itu akan tidak berubah. Jadi kalau di stateless, data atau state itu tidak akan berubah. Nah, kenapa kita lakukan ini? Karena pada saat parallel computing, kalau kita menggunakan stateful, maka bisa jadi flow yang sama pada saat dijalankan dalam dua thread yang terpisah itu saling terkait karena ada data-data yang stateful tadi, bahwa oleh thread 1 dia sudah diubah, maka perubahan tersebut ikut dirasakan oleh thread kedua. Sementara kalau di stateless, antara thread 1 dan thread 2 tidak ada sambungan meskipun mereka menggunakan fungsi yang sama.
Jadi parallel computing akan lebih baik kalau kita menggunakan stateless programming. Nah, disinilah sebenarnya keutamaan dari functional programming. Karena di functional programming dia stateless, maka dia cocok untuk kita melakukan parallel computing dengan lebih mudah. Nah, supaya kita bisa menjadi stateless, ada hal yang dasar yang harus kita penuhi, yaitu datanya. Datanya itu harus berupa immutable data. Dengan kata lain, data yang tidak bisa berubah. Jadi immutable data itu menyatakan bahwa kalau suatu data kalau sudah dibuat, maka data tersebut tidak akan dapat diubah. Kalaupun ada perubahan seperti tadi, itu bukan datanya yang berubah, tetapi ada data lain yang dibuat di dalam memori yang lain yang menyimpan nilai yang baru. Jadi itu yang kita sebut sebagai immutable. Jadi dengan immutable, data ya hanya berhenti pada dirinya sendiri, dia tidak akan ikut berubah meskipun di tempat lain ada perubahan terhadap nilai yang sama. Nah, jadi di sini functional programming itu asumsi dasarnya yang harus dipenuhi adalah semua data immutable. Meskipun nanti di dalam bahasa pemrograman yang akan kita gunakan, misalnya Java atau Python, data itu tidak sepenuhnya immutable. Itu kenapa nanti kita akan mengacu pada implementasi yang impure, bukan yang pure. Kalau pure, kita akan menggunakan Haskell itu tadi. Jadi nanti sebenarnya immutable itu mengacu pada bagaimana nanti data tersebut bisa diacu pada suatu proses. Apakah langsung kita akan datang ke memori yang tempat data itu disimpan dan mengubahnya, atau sebenarnya kita membuat salinan data tadi dan mengubahnya. Jadi kalau kita mengubah data langsung itu namanya mutable, dan immutable itu yang kita hanya mengcopy datanya. Nah, untuk immutable atau mutable-nya, Anda bisa mempelajari lebih jauh pada materi-materi tambahan yang sudah diberikan di modul. Nah, ini contoh mengenai mutable dan immutable. Kalau mutable, misalnya kita punya suatu nilai X, dan X ini adalah tipenya mutable, dengan kata lain yang bisa berubah, maka kalau kita print X ini masih akan sama dengan yang di awal. Nah, kemudian kita masukkan nilai X terdapat dalam suatu fungsi, dan kita print lagi X-nya, tergantung bagaimana fungsi ini dijalankan, bisa jadi nilai X yang kita print itu akan berubah. Itu kalau mutable. Sementara kalau immutable di hal yang di logika yang sama, ini masih sama seperti di atas. Ini kita masukkan ke fungsi yang memodifikasi X, tapi hasil akhirnya ini masih sama dengan yang di atas. Karena X yang di sini dengan X yang ada di dalam sini itu sudah berbeda. Bukan data yang sama. Jadi sudah dipindahkan ke memori yang lainnya. Sementara kalau yang ini masih merefer ke memori asalnya yang di sini. Nah, itu mutable dan immutable. Nah, di Python atau di Java sebenarnya kalau Java semua data itu tipenya mutable. Meskipun kita bisa membuatnya immutable dengan cara beberapa, misalnya kita menggunakan keyword final. Jadi kalau kita punya keyword final ini biasanya akan membuat menjadi mutable, meskipun beberapa orang akan menjelaskan bahwa ini tidak selamanya ini menjadi immutable ya, bahwa tidak selamanya ini mutable final, bahkan kalau sudah final sebenarnya kita masih bisa mengubah. Nah, sementara kalau di Python tipe data string itu pasti selalu immutable. Sementara kalau untuk yang lain tergantung operasinya, ada operasi yang mutable, ada yang operasi yang immutable. Biasanya yang operasi immutable itu ada tanda seperti ini ya. Misalnya kalau untuk menambah ada tanda titik. Nah, baru di sini nilainya. Jadi ada tanda ininya yang menyatakan bahwa suatu proses itu kita lakukan di immutable proses. Nah, itu merupakan dasar dari functional programming. Yang harus kita pelajari selanjutnya adalah mengenai fungsi itu sendiri. Apa yang kita sebut fungsi, bagaimana fungsi itu bisa digunakan untuk merepresentasikan suatu proses. Itu akan kita pelajari di minggu selanjutnya. Untuk sekarang
Anda harus memahami terlebih dahulu mengenai dasar dari functional programming, terutama terkait mutable dan immutable data ini tadi. Baik, terima kasih. Itu saja pertemuan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.